Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesannya tolol. Pinter ngomong orang ini. Belibis kok orang. Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Keputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Diri. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, gelatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bapakku. Ayo cium. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, Po. Enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji lo, jangan berak, ya. Kok semakin parah, Togi? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Siapa tahu dia itu kesambat di bentengan. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Nah. Cuma ngasih tahu dia kok.
Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Tapi matanya aku tidak suka. Mata seperti dia cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah, masa? Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Ini, sendika Gusti. Sup! 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 Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Aneh-aneh saja. Doro Putri mulai suka sama burung. Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Oh alah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Mau ngidam kok yang aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa-apaan sih, Kang? Masih sore kok. Ya, hitung-hitung upahnya toh, Nyai. Sampean kok bau pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Sekar. Duli Ayahanda, sungguh Ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap,
bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Iya. Besok. Suri, untung Pakku masih punya. Suri, buka pintunya. Suri, kamu di mana toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan suami Suri. Bohong! Kamu yang bohong! Kurang ajar! Sudah. Aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bil? Hah? Siapa orang goblok yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Wara-wara tita, barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya, akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat.
Ayolah. Bel, ayo, Bel. Cepat kita ke istana. Si Blibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel. Nanti dulu toh, Po. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si Blibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng gitu. Kenapa sih, Le? Gemil. Del, Waduh, kok begini jadi kok. kayak begini sih? Dicari orang tua kok malah. Loh, malah kelenger, Nyi. gimana sih? Begitu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Capekmu. Sama hantu saja kok takut. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, Blibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin. Jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo. Betul kata Blibis itu. Udah diem, jangan nangis. Di sini udah gede ya, mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Tengeng. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Bil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan. Beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik
di negeri Malwapati? Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang, Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Berilah kearifan Paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Pintar kamu. Ampun Romo Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia Gerwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum dan
Tenang saja Gusti Dewi, hamba akan membantu. Suri, bangun Suri. 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 Gendruwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu bukan sejenis makhluk gendruwo atau demit yang mempermainkan aku atau bahkan mencelakakan diriku? Dewata Maha tahu bahwa saya sedang terkena kutukan seorang penyihir. Jangan banyak alasan, Putih. Ku minta kau pergi sekarang juga dari sini. Tapi Gusti... Pergi! Sudah siang kok kamu masih tidur, Bill? Iya. Apa kamu tidak ke sawah? Males.
Ayo bangun. Bagaimana bisa dapat rezeki kalau bangunnya didului ayam? Biar Putih, kamu kemari tau? Sini. Aku kangen sama kamu, Bill. Apa tidak boleh? Ya boleh toh. Aku malah seneng. Tapi aku tadi kaget. Saya kira ada berita apa toh? Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Ya. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambal loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh? Gak pernah lihat orang ya? Kok sama aku kok gumun loh? Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak toh, Popo. Adipati bukan, emang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bill? Hah? Loh? Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya, Tia. Tapi mau kemana? Bill, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok. Tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi Omongan bapakmu itu benar, Bill. Lebih baik kamu di rumah saja. begitu ya. Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci, tapi... Maaf, Gusti, bayangan siapa? Si Putih. Maaf, Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Dia memang kurang ajar. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih. Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh. Putih, kaukah itu? Benar, Gusti.
Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya terkena kutuk manusia serigala yang saya kalahkan waktu saya mengembara. Jadilah kamu seekor belibis. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuhan akan mempermainkan hamba lagi? Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai.
Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam yang kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan, mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, mau apa Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya, terus terang. Kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma pada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya, Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati, maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Anglingdarma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan, meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katuwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil, tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak memiliki raja. Tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku.
Gusti, hamba percaya. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malawapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri. Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan. Putih? Aku kangen padamu, Putih. Maafkan, hamba agak terlambat datang, Gusti. Jangan sebut saya dengan Gusti, Kakang. Shh, ada Bibi Emban. Kalian boleh istirahat, Emban. Baik, Gusti Putri. Saya benar-benar kangen padamu, Kanda Prabu. Dewiku, seandainya bumi ini bisa kusempitkan, ingin rasanya aku mendekatkan Malwapati dengan Bojanegoro, sehingga aku bisa melakukan tugas tanpa meninggalkan kamu. Saya sangat cemas. Kanda Prabu tidak kunjung datang. Dinda, percayalah. Dindalah wanita yang saya idamkan untuk pendamping saya. Kanda, hamba takut pangeran dari Sedayu itu akan disetujui ayahanda. Siapa laki-laki itu? Ada yang melihat kita. Kurang ajar.
Ada manusia lancang yang berani masuk kamar putriku. Cepat kepung ruangan. Daulat Gusti Prabu. Ayo. Cepat lari, Kanda Prabu. Ayahanda dan para penggawa datang kemari. Tenang, Dinda Dewi. Periksa kamar ini. Sekar, siapa lelaki lancang yang berani tandang ke bilikmu? Lelaki yang mana? Hamba tidak mengerti, Ayahanda Prabu. Sekar, jangan bohong. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Anakku, terus teranglah. Jangan permalukan ayahmu, karena aku selalu memberi kebanggaan kepadamu. Kami hanya menemukan ini, Gusti Prabu. Penjarakan belibis ini. Baik, Gusti Prabu. Jangan, Ramanda Prabu. Dia sahabat hamba. Dia penghibur hamba. Untuk kebaikan bersama, anakku. Kalau ternyata si Putih memang tidak bersalah, pasti ayahanda kembalikan kepadamu. Ibu, jangan sakiti belibis itu. Dia tidak bersalah. Katakan dengan jujur, anakku. Siapa laki-laki yang tadi berpelukan denganmu? Dia hanya hayalan saya, Ibu. Hayalan yang selalu diwujudkan oleh belibis sakti itu. Karena saya tidak mau dijodohkan dengan Pangeran Sedayu. Anakku, orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pangeran Sedayu bukan orang sembarangan. Dia calon Betarari Sedayu. Dan dia mewarisi negeri yang sangat subur. Dia pasti akan membahagiakanmu, nak. Jangan menangis, Dinda Dewi. Aku masih di sini. Kanda? Burungnya berubah jadi kain. Suruh Bandak lapor. Bandak! Mohon ampun, Gusti Prabu. Ada berita yang sangat penting. Ada apa? Ampun, Gusti Prabu.
hamba telah menjaga burung belibis putih itu sampai tidak tidur. Tapi tahu-tahu burung belibis putih itu berubah menjadi ini, Gusti. Kita menghadapi maling yang sakti, Dinda. Lakukan woro-woro titah. Siapa saja yang dapat menangkap makhluk yang menggoda anakku akan menjadi menantuku. Woro-woro titah. Barang siapa saja yang bisa menangkap burung putih berjambul akan diberikan hadiah oleh Baginda Raja. Dan barang siapa dengan sengaja menyembunyikan burung putih berjambul akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Siapapun berhak untuk menjadi menantuku. Meskipun kau hanya seorang patih. Hamba akan mencobanya, Gusti Prabu. Boleh. Hamba diizinkan masuk ke kamar Putri Paduka. Ya, silakan. Ada apa ya? Tidak tahu. Ada yang mau datang, Dinda Dewi. Aku mau bersembunyi di dalam permata kalung. Maaf, Gusti Dewi. Tolong kalung itu diserahkan kepada hamba. Serahkan anakku. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah. Maaf, kalung tidak usah dilepas. Tolong serahkan giwang yang ada di kuping kiri Gusti Dewi. Serahkan, Dinda Dewi. Aku mau pindah lagi. Aku rajamu, Kakang Batik Madring. Kau mau membunuhku? Saya sangsi. Apakah Tuan benar-benar gustiku atau siluman yang mau mengganggu Putri Prabu Boja? Apa sebenarnya keinginanmu? Pasti bukan kebetulan kamu berada di Bojanegoro. Apa tujuan Kakang mengikuti aku?
Kamu benar-benar keterlaluan, Kakang Madrim. Siap-siaplah, Tuan. Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Ampunkan hamba, Dinda Prabu. Hamba mengaku kalah. Hamba bersedia menerima hukuman. Tapi tolong, jangan permalukan hamba di negeri ini. Kamu benar-benar bernafsu mau membunuhku, Madrim. Aku tahu itu. Kalau Paduka benar-benar Prabu Angling Dharma, hamba yakin tidak mungkin akan bisa hamba kalahkan. Itu kenapa hamba menyerang Paduka dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Siapa sebenarnya kamu? Maafkan hamba, Gusti Prabu. Hamba Angling Dharma dari Malwapati. Dan ini pati hamba, Batik Madrim. Terus terang, ada dorongan kuat rasa ingin tahu hamba untuk mengikuti apa yang sebenarnya Adi Prabu lakukan dalam pengembaraan. Begitu hamba melihat ternyata Adi Prabu sudah memiliki kekasih baru, timbul kemarahan hamba. Ada semacam kecemburuan yang merasuk dalam diri hamba. Kamu mencintai Dewi Sekarwangi, Kakang Madrim? Tidak, Dinda Prabu. Ini ada kaitannya dengan Dinda Setiawati.
Maaf, tiba-tiba hamba merasakan bahwa Adi Prabu sudah mengkhianati adik hamba, Dewi Setiawati. Pati obong yang dilakukan Dinda Dewi Setiawati beberapa waktu yang lalu. Seolah-olah sengaja Adi Prabu persiapkan supaya bisa mendapatkan Dewi Sekarwangi. Apakah Kang pikir aku tega melakukan hal seperti itu? Aku mengenal Sekarwangi pun setelah berkelana. Untuk menenteramkan hatiku yang selalu resah sepeninggal Dinda Setiawati. Aku mencintai adikmu, Kakang Madrim. Bagaimana dengan Dewi Sekarwangi? Apakah Adi Prabu juga mencintainya? Maaf, apa mungkin cinta begitu saja mudah berpindah, Adi Prabu? Aku pun mencintai Dinda Sekarwangi. Tanpa menggeser senyari pun cintaku pada Dinda Setiawati. Sebab cinta itu ibarat air kendi. Dia bisa mengucur pada beberapa mangkok, tergantung seberapa adilnya pemilik kendi itu. Percayalah, Kakang Madrim. Dinda Setiawati adalah belahan jiwa saya. Dan Dinda Sekarwangi adalah belahan sisi lainnya. Hati-hati anakku, jadilah kamu seorang istri yang baik. Karena seorang istri menciptakan pola suami. Istri yang serakah akan membuat suaminya menjadi loba. Seorang istri yang dengki akan membuat suaminya menjadi kejam. Tapi sebaliknya, istri yang bijak dan penuh kasih akan membuat suaminya menjadi arif dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Hamba akan selalu mencamkan pesan Romi.